warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak. Bantu aku nih. Apa lagi kau? Hah? Itu yang kemarin. Ini aku kan dari kepolisian lagi nih. Yang dipanggil kemarin tanggal 5 itu kan sekarang dong. Terus? Baru pulang nih. Terus? Ya kan. Pikiran aku tuh ya sekarang ini aku bisa pulang kayak gitu kan, udah selesai. Ternyata masih belum bisa. Terus? Ya itu tuduhan itu yang katanya aku masukin pembantu itu yang ini. Terus? Yang penting kamu tidak melakukan ya nggak apa-apa loh. Ya tadi bilang dia karena ditanya lah, walaupun kan aku tanya lah, terus apa intinya? Aku kan tidak melakukan, aku kan kayak gitu kan ya. Aku tidak melakukan, sedangkan aku yang pulang, majikan aku tuh di Loyanyun, aku gitu. Nah terus di belakang itu kan aku yang pernah tahu siapa yang ngelakuin dan siapa yang masukin, aku kan kurang tahu aku. Tuduhan ini kok miringnya ke aku terus, aku kan gitu. Terus aku bilang, walaupun mau ditanya mau gimana pun, aku nggak merasa ngelakuin yang tuduhan yang di sini. Aku nggak bisa jawab. Aku mau jawab apa? Aku kan nggak tahu. Itu tadi. Oke. Malah dia bilang, walaupun kamu di sini jawabnya saya tidak mau menjawab, aku masih mau cari bukti. Bukti apa lagi? Ini loh sudah 1 bulan. Aku gituin tadi. Terus? Ini aja udah 1 bulan. Sedangkan aku di sini nggak kerja. Aku tuh ini punya anak, punya orang tua, punya tabungan. Anak aku sekolah. Nah aku dapat dari mana? Makan juga loh di sini bayar. Aku gituin. Ya malah dia bilang itu pikir kamu sendiri kayak gitu. Cuma aku gini. Tuduhan ini loh siapa? Yang ini kasih tahu aku gitu. Siapa? Itu dulu aku masukin ini carinya di Facebook itu siapa namanya? Aku gitu ya. Aku jawab. Nggak mau kasih tahu siapa. Dan Facebook itu namanya siapa? Nggak mau kasih tahu. Oke. Jadi kamu sidang nih, ceritanya sidang atau seperti apa? Aku tadi cuma ya di kantor polisi aja tadi. Oke. Di kantor polisi dituduh ya? Iya. Di kantor polisi itu aku tadi cuma ya udah 2 kalinya ini. Katanya nanti mau dipanggil lagi sih belum selesai. Kok bisa kayak gitu sih Mbak? Kalau kayak gini kalau ngulur waktu aku gituin. Betul. Terus apa jawabannya? Dia cuma itu sekarang kamu sekarang masih intinya dalam penyelidikan itu terus nih. Yang ngomong kamu dalam penyelidikan siapa? Yang polisinya. Ngerti terus majikanmu gimana? Responnya majikanmu gimana? Responnya majikan aku. Majikan aku kan udah ada, udah emang udah nggak ada yang nyedalin aku. Oke, kamu kan kemarin di sebulan yang lalu, berapa minggu yang lalu kan kamu pernah telepon aku nih. Kamu dituduh memberikan parteman pada majikanmu saat kamu pulang Indonesia. Sementara kamu tidak pernah tahu. Nah, pertanyaannya nih, kamu sudah keluar dari rumah majikanmu sekarang? Sekarang udah aku keluar dari sana, barang aku alhamdulillah udah bisa diambil kemarin pas sekarang aku ada di center rumah KJRI itu. Agent aku pun juga nggak mau tanggung jawab ya. Oh oke. Berarti kamu sekarang ada di shelternya KJRI? Iya. Oke, daerah mana Mbak? Kos WB. Di Kos WB? Oke. Aku mau kemana gitu, sedangkan agent aku ngusir aku intinya itu. Terus? Udah malam jam 8, aku suruh keluar. Nah terus aku bingung aku mau kemana. Ya udah aku ke KJRI.
Oke, bagus. Jadi di KJRI sekarang ada tempat berapa orang yang tinggal di situ, Mbak? Di sini ada berapa ya? Kemarin sih ada 6 kalau nggak salah ya. Oke. Kalau nggak salah ada 6. Satu building sama KJRI ya, Mbak ya? Ada berapa? Satu building sama KJRI, satu tempat sama KJRI. Depannya, ya di depannya. Pas depannya itu cuma nyebrang jalan aja. Oke, jadi depannya itu punyanya KJRI, bener nggak? Iya. Oke, syukur alhamdulillah kayak gitu kan. Kamu nggak perlu biaya hidup dong, kan yang nanggung KJRI semuanya. Iya, kalau rumah sih agak bayar ya katanya. Tapi ya kan namanya itu kan juga nggak enak ya Miss ya. Maksudnya nggak enak gimana kan? Kan negara sudah membiayaimu. Ya harus. Iya, kalau yang kita butuh apa ya kita kan harus makan sendiri. Jadi kalau beras sih ada, tapi ya kan harus ya lihatin sendiri lah ya Miss ya. Oke. Gitu. Oke, ini saya bersyukur banget nih KJRI ada shelter ya berarti ya. Center ya, betul center. Oke. Center. Dengan situ nih sekarang. Oke. Soalnya aku nggak tahu mau kemana. Ya udah aku larinya ke center ke KJRI ya. Terus aku dikasih tempat di situ ya. Aku bersyukur banget alhamdulillah. Aku nggak telantar di negara orang itu aja. Oke. Mau ngucapin terima kasih nggak sama KJRI sudah menyediakan tempat padamu? Iya, alhamdulillah aku udah kesana ya, udah berterima kasih banyak, udah bermohon-mohon aku ya minta maaf atas mungkin ini cobaan buat aku, ya aku minta maaf, berterima kasih aku udah dikasih tempat yang sempurna lah, layak buat ditempatin kayak gitu aja sih ya. Oke, dan kasusmu sampai sekarang masih belum tahu seperti apa dan bagaimana, dan majikanmu tetap nggak mau melepaskanmu? Iya. Kayak gitu, dan aku pun juga gaji hak aku itu nggak dikeluarin sampai sekarang ini. Gajimu nggak dikeluarin, padahal kamu di situ sudah 5 tahun ya Mbak ya? Iya, udah 5 tahun aku di situ. Terus kan sama agent semua kan udah di total semua kemarin. Nah, terus aku kasih sama bibinya itu sama omnya yang tanggung jawab itu. Nah, terus ujung-ujungnya bilangnya awal bilangnya iya aku mau bayar. Terus aku dikasih uang tiket cuma 5.000. Cuma itu doang yang dikasih aku 5.000 kayak gitu lah. Terus sisanya katanya aku nggak mau bayar lagi. Udah semua ini udah komplit, dia bilangnya kayak gitu sih. Di SMS-nya ada SMS-nya si omnya itu. Oke, berarti kan sampean kemarin pernah bilang sama saya bahwa keluarga om akan bertanggung jawab. Ternyata kan tidak kan, seperti yang saya duga kan. Kan aku ngomong sama sampean, tidak mungkin seseorang itu tidak bersatu. Mereka itu satu keluarga, nggak mungkin demi sampean mereka berani menentang satu sama lain. Bener nggak? Aku nggak ngerti harus gimana. Oke, jadi yang minta bantuannya. Oke, jadi kan mencarikan part-time kan nggak boleh, bener nggak? Miss Yuni selama ini cerewet. Selama ini Miss Yuni kan cerewet banget. Jangan membantu majikan mencarikan part-time. Ini kamu aja nggak mencarikan part-time, kamu masih difitnah. Dan saat difitnah kamu nggak bisa bekerja. Bener nggak? Iya sih. Jadi aku bilang kayak gitu ke polisinya ini. Kalau aku di sini, aku harus makan. Aku udah ada kerja kayak gitu lah itu pikirin kamu sendiri kayak gitu. Oke, jadi pikirin dirimu sendiri. Ya udah kita lihat aja sejauh mana. Soalnya kan kamu nggak boleh part-time. Ntar kamu ikut part-time, ntar malah kecekel lagi. Ngerti? Ya, makanya itu Miss. Aku bingungnya Miss. Jadi aku di sini mau ngapain? Lama-lama di sini aku juga nggak tahu. Oke, ini kalau kamu sekedar butuh makanan atau tisu atau apa beras atau apa, kamu boleh cari saya di sini karena kebetulan teman-temanmu ada nitip di sini. Jadi kamu bisa kopi atau apapun bisa ke sini sayang. Iya, cuma aku ya kalau itu sih ya
makasih banyak ya Miss ya. Terus tapi aku pinginnya cepat pulang itu Miss, pinginnya ya itu. Sekali lagi, kalau sudah masuk ranah polisi, tidak bisa semudah itu, Mbak. Iya ya Allah, ini banget ya nasib aku. 5 tahun aku ngabdi sama majikan. Oke, 5 tahun ngabdi sama majikan tapi ternyata masih dipenjarakan, benar nggak? Iya, dengan tuduhan yang tidak terbukti apapun. Karena itu kan saya sangat sedih sekali, Mbak. Kita itu nggak bisa berbuat apa-apa saat kita dituduh. Kita tidak bisa dan tidak mampu melakukan apapun. Terus aku harus gimana ini Miss? Seperti yang Miss Yuni katakan, doa merubah segalanya. Nih kan disaksikan oleh teman-temanmu di sini. Minta doa sama mereka juga dong. Nggak dengar Mbak suaramu? Nggak dengar suaramu Mbak? Iya, buat saudara-saudaraku yang ada di perantauan sini, ya cuma aku atas nama Sophie mohon bantuannya supaya cepat lepas dari tuduhan ini, termasuk sama Miss Yuni, minta bantuannya, mudah-mudahan bisa ngebantu aku. Oke, saya ada 2 kasus yang berkat doa dan usaha juga itu bisa lepas Mbak 2. Jadi nggak sampai sidang. Itu majikannya mencabut tuntutannya. Jadi dia bisa pulang. Nah, ini buat teman-teman semua yang saat ini melihat live, minta bantuan doanya Mbak Sophie. Ini beda Sophie ya. Ini Mbak Sophie yang tinggal di rumah saya sama Mbak Sophie yang ini tinggal di KJRI. Bantu Mbak Sophie doa agar majikannya mencabut tuntutannya, udah gitu aja, dan dia ingin pergi dari Hong Kong karena kalau lama-lama ini akan semakin lama dan dia tidak bisa bekerja di sini. Kalau sampai dia bekerja akan dituntut lagi dan dituntut lagi. Jadi saya percaya nih, doa 1 orang tidak didengar Tuhan, tapi doa 1000 orang akan didengar oleh Tuhan. Dan mungkin sampai sendiri minta bantuan doa juga dari keluarga yang ada di Indonesia Mbak Sophie. Iya Miss, iya. Tadi udah telepon juga. Ya namanya orang tua ya pasti kaget gitu. Ya aku bilang jangan nangis, yang penting doanya. Betul. Sama bapak, sama ibu. Kan kamu masih inget nih anak Indramayu itu telepon orang tuanya di depan saya, itu dicabut loh tuntutannya. Terus satu lagi anak Sumatera, anak Palembang itu juga dicabut loh tuntutannya. Bener-bener pas live gini minta doa langsung telepon ibunya, langsung. Iya. 1 bulan dicabut. Iya. Bukan karena saya ya, ini karena doa orang tua dan doa teman-temanmu. Ya mudah-mudahan ya Miss ya, mudah-mudahan itu semua terbuka hatinya untuk nyambut itu tuduhan itu terhadap saya gitu. Oke, dan di sini saya cuma bisa bantu doa. Jika kamu butuh keperluan, kamu boleh datang ke studio saya. Iya, Miss, makasih banyak. Kapan aja ya. Insya Allah nanti kalau ada ini, soalnya aku juga ngeri, takut namanya di penampungan di itu mondar mandir kesana kesini gitu, keluar masuk itu juga merasa takut Miss. Ya udah, kalau ada ini tinggal nitip aja sama teman yang ingin keluar kayak gitu. Makanya kalau kamu ada waktu keluar, kamu boleh ambil makanan di tempatku ya sayangnya. Iya Miss, makasih banyak Miss. Oke, salam buat keluarga. Kalau kamu ada waktu datang ke sini. Iya. Sebagai bukti sama teman-teman bahwa kita bekerja sama satu majikan 5 tahun pun masih tidak dipercaya. Benar nggak? Iya benar Miss. Benar banget. Benar banget itu. Jadi sedih kan? Sudah 5 tahun ternyata tidak dipercaya. Banget. 5 tahun itu nggak ada yang tahu gimana perjuangan aku sendirian, kesono kesini. Itu majikan aku tuh benar-benar kayak orang dibuang, nggak
saudara, nggak ada ini yang berani nengokin dia itu ya cuma aku. Yang gini, yang gitu, cuma aku sendiri. Tapi pada akhirnya pada akhirnya dia meninggal, aku yang dimasukin lumpur kayak gini. bukan lumpur sayang, kamu mau dimasukin di penjara, bukan lumpur. Lumpur masih bisa mandi, kamu dimasukin penjara, kelar hidupmu. Ya itu, ya Allah, jangan sampai, ya Allah. Makanya padahal kamu sudah mengabdi 5 tahun sama maji kamu. Maji kamu meninggal, anak-anaknya malah menuntut kamu ke penjara, bener nggak? Iya, Miss. Itu bukan anaknya, dia majikanku nggak punya anak. Oke, keluarganya. Adiknya yang berpuluh tahun nggak pernah nengok gitu. Oke, biarin aja, kita buktikan aja, kamu pasti bisa. Tapi masalahnya membuang waktumu di sini sia-sia. Iya benar banget. Oke, saya cuma bisa bantu. Aku udah nunggu 1 bulan. Oke. Udah cukup sabar 1 bulan, ya ini masih aja. Kirain udah berakhir, nggak taunya ya kayak gini lagi. Oke. Aduh bingung aku. Lihatan Sofi aja sudah 3 bulan, 4 bulan belum diproses Mbak. Mbak Sofi yang tinggal di rumah saya. Jadi sabar ya. Ya mohon bantuannya ya Miss ya. Siap. Oke, terima kasih. Bantu doa. Ini aku mampir ya. Saya bantu doa aja ya. Terima kasih. Oke. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua, semoga semua makhluk hidup bahagia. Kenapa saya selalu bilang semoga semua makhluk hidup bahagia, dan semua makhluk itu termasuk semut, coro, burung, atau apapun, termasuk kita manusia juga. Dan apa barang-barang halus itu juga akan makhluk. Saya selalu belajar untuk mengatakan semoga semua makhluk hidup bahagia, karena saya ingin semua orang hidup bahagia, tidak menyakiti satu sama lain. Nah, disinilah yang saya merasa sangat pedih sekali. Kenapa saya merasa pedih? Ini mbaknya kerja sama satu majikan 5 tahun. Majikannya udah meninggal, saudaranya datang ke rumah majikannya dan menuntut dia karena memberikan part-time pada majikannya dulu, anak overstay, anak OS. Nah, ini perhatian buat teman-teman yang lainnya. Dari dulu saya tuh paling nggak berani ngasih part-time, walaupun saya bekerja di agensi, saya itu katakan tidak untuk part-time. Sekali lagi saya selalu katakan tidak untuk part-time. Kenapa? Kalau kita terlibat semuanya kena, Mbak. Siapa yang mencarikan? Makanya job part-time itu kadang-kadang sangat berbahaya sekali. Kenapa kalian nggak sadar? Ini buktinya loh. Kenapa saya live kan? Ini buktinya. Ini buktinya bahwa orang-orang kita kalau sudah dilaporkan, kelar hidupmu. Benar nggak? Apalagi orang-orang sebenarnya yang selama ini memusuhi saya. Sebenarnya saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Saya tuh tahu kartu asnya. Dia pernah dagang, pernah jualan, dan ada buktinya. Tapi kenapa saya selalu berpikir saat saya melakukan tindakan itu dengan bukti-bukti, apakah kalau dia masuk penjara saya akan bahagia? Dan jawabannya tidak. Karena itu saat ada orang menghujat saya, menghina saya lihat profilnya, ternyata orang ini yang ternyata saya pernah tahu kejelekannya, pernah jualan, pernah dagang, cari uang, nggak punya uang waktu itu. Jadi saya tuh sebenarnya tidak ingin, Mbak. Saya tidak ingin membalas dendam dengan menghancurkan masa depan kalian. Nah, tapi beda dengan orang Hong Kong. Mereka nggak peduli. Mereka nggak peduli dengan kalian. Mereka nggak peduli dengan kalian. Kenapa saya bilang nggak peduli? Ya, kowe iki sapa? Majikan mau menjarain kamu, urusan mereka. Ya, kalau saya orang Indonesia mau memperkarakan orang yang menghujat saya, apakah bisa? Tidak bisa dengan hujatannya, tapi saya tahu mereka itu siapa. Saya bisa membalikkan fakta, karena saya lihat fakta-fakta mereka saat mereka berkoar-koar itu, sebelum berkoar-koar itu, saya tahu siapa mereka. Tapi apakah saya bangga dengan menjatuhkan dia? Bagaimana dengan keluarganya yang di Indonesia saat saya memenjarakan dia? Bagaimana, apa saya bangga nih? Saya melihat saudara saya, walaupun dia membenci saya setengah mati, masuk penjara gara-gara saya. Saya tidak pernah ingin mateni rezeki ini uang. Karena saya percaya kalau saya mateni rezeki ini uang,
suatu saat anak cucu saya atau bahkan saya sendiri rezeki ini bakalnya dipateni wong. Ya, tapi orang Hongkong tidak takut dengan semua itu. Berapa kali kejadian, Mbak Sofi yang di tempat saya 5 tahun juga bekerja di majikan, tapi akhirnya diproses di kantor polisi. Jadi saya sangat sedih sekali. Bu Yuni komputernya panas, enggak kok aku pakai gawe iku mas senang. Ada kipas anginnya jadi nggak panas komputerku. Jadi sangat sedih sekali orang-orang Indonesia dimasukkan penjara dengan sesuatu alasan yang tidak masuk akal. Sedih sekali ya Mbak ya, saya nggak tahu nih. Kalian merasakan nggak kesedihan teman-teman yang lainnya? Oke, hari ini enek-enek air Latu-Latu Semarang 150 juta, Manuk Bandung 150 juta di penjara, semoga kita semua dalam lindungan. Oke, terima kasih Kak, udah bentar lagi Asram oke apa? Gawe kipas angin ya Miss, iya betul, kalau nggak pakai kipas angin dol Mbak. Jadi Kak Ati, terima kasih semuanya Mr. Edan, Mas satu surung. Semua teman-teman ini Mbak Lati kita sekoyi. Biasanya selalu aktif nih, tapi hari ini baru datang. Jadi buat teman-teman, kita di sini cuma merantau, jangan sampai karena keegoisan kita akan merasakan jeruji penjara Hongkong. Saya tidak menginginkan itu ya. Jadi buat teman-teman lebih sigap lagi dengan segala keadaan dan jangan mudah percaya. Walaupun majikamu baik Mbak, kamu selalu bilang majikamu baik, tapi giliran kamu dikasuskan, kelar hidupmu. Jadi saya katakan kelar hidupmu. Jangan macam-macam dengan orang Hongkong. Jadi sebaik apapun kamu, sevokal apapun kamu, majikan Hongkong punya hak. Dan sekali lagi saya selalu berdoa buat kalian semua agar selalu berdoa pada diri sendiri, menjaga diri sendiri. Jangan sampai jatuh cinta. Itu cinta bikin kita goblok Mbak. Cinta itu bikin kita nggak jelas, foto digandeng-gandeng ternyata putus. Ketemu durung nambah-nambahi daftar mantan. Jadi saya nggak tahu harus seperti apa dan bagaimana. Intinya adalah saya selalu berdoa buat kalian semua agar dihindarkan dari tuduhan-tuduhan yang tidak jelas. Dan selama kita di Hongkong ini, semoga rezeki kita lebih bermanfaat lagi buat keluarga yang ada di Indonesia. Dan buat babaknya yang saat ini sedang jatuh cinta pada garangan, saya mohon nih video saya dilihat lagi agar tidak mudah percaya sama garangan. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye bye.